Halo semua people bumi yang rupawan, gimana kabarnya? Udah nyatain cinta sama dia? Kalau belum, berarti kita sama. Oke, pada video kali ini admin Tanfan akan membahas salah satu film yang buat kalian semua para makhluk akan dibuat sesak. Sesesak ketika kalian lihat dia bersama yang lain. Film ini bergenre misteri thriller yang berjudul Buried tahun 2010. Di awal sampai akhir film kita hanya akan diperlihatkan satu tempat saja. Tapi ini tidak akan mengurangi kekerenan dalam film ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seonggok pria terbangun dari pingsannya dan kesulitan bernapas seperti dia berada di tempat yang sangat sempit, gelap, dan begitu banyak pasir. Pria ini kemudian menemukan sebuah korek api. Ternyata dia berada di sebuah kotak yang sangat sempit dalam posisi terikat. Ya, kotak itu mirip seperti peti mati. Dia pun kemudian berteriak sekencang-kencangnya meminta tolong dan menginjak-injak kotak tersebut. Tapi tidak ada suara sama sekali di luar sana. Dengan sekuat tenaga, peti itu berusaha dibuka tapi tetap tidak bisa. Ia pun kemudian membuka ikatan di tangannya dengan paku yang tertancap di sana. Songgok pria tadi kemudian mencoba menenangkan diri dan melihat sekeliling peti mati tersebut. Ternyata ada seekor handphone yang berdering di dekat kakinya. Langsung saja ia membuka HP tersebut yang ternyata HP tersebut berbahasa Arab dengan baterai yang tinggal setengah. Ia juga menemukan di dalam sakunya terdapat dompet yang kosong, botol minum, botol obat, dan sebuah pulpen. Dia kemudian mencoba menelpon 911 menceritakan apa yang terjadi padanya. Tetapi dia tidak bisa memberitahu di mana lokasi peti matinya berada. For your information, seonggok pria ini ternyata bernama Paul Conroy. Paul bekerja sebagai supir truk di kontraktor sipil yang berlokasi di Irak, tepatnya di provinsi Bakuba. Lalu mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Ketika Paul sudah terbangun, dia sudah berada dalam peti mati itu. 911 pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan mereka berlokasi di Ohio dan 911 merasa kebingungan dengan perkataan Paul yang sedang panik. Setelah menutup telepon dari 911, Paul pun menelpon rumahnya, tapi dia hanya bisa meninggalkan pesan suara. Ia memberitahu dan meminta istrinya Linda untuk menelpon keamanan nasional dan membantu menemukannya. Paul pun mencoba menelpon handphone istrinya tapi juga tidak aktif dan hanya bisa meninggalkan pesan suara. Ia berpesan kepada Linda istrinya untuk segera menelpon balik nomor tersebut sesegera mungkin. Kali ini, Paul mencoba menelpon pusat bantuan dan meminta nomor FBI yang dimanapun lokasinya. Paul kemudian menulis nomor kantor FBI yang ada di Chicago dan mencoba menelponnya. Kali ini, Paul menceritakan lebih detail bahwa dia sudah bekerja selama 9 bulan sebagai supir truk di Irak. Ketika dia mengantarkan makanan ransum ke pusat, tiba-tiba saja salah satu truk rombongan mereka terkena ledakan bom dan mereka pun ditembaki. Hal terakhir yang dia ingat adalah kepalanya terlempar batu hingga pingsan dan tiba-tiba sudah berada di peti mati tersebut. Paul meminta FBI melacak teleponnya melalui GPS. Tapi setelah itu sinyal handphone Paul mati. Shit. Paul kemudian menelpon perusahaan yang tempat dirinya bekerja, yaitu perusahaan CRT. Telepon disambungkan ke direktur personalia bernama Ellen dan terdengar nada sambung perkenalan perusahaan CRT yang ternyata bergerak di bidang jasa untuk memberikan solusi menghadapi tantangan perekonomian global. Paul tidak bisa langsung berbicara dengan Ellen dan hanya bisa meninggalkan pesan suara. Paul pun memperkenalkan dirinya bekerja di bagian apa dan apa yang sedang terjadi padanya. Sekarang, Paul tidak tahu siapa yang menyerangnya dan meminta perusahaan CRT mengirimkan bantuan segera untuk mencarinya. Sampai akhirnya sambungannya terputus. Paul pun kemudian mengecek histori panggilan dan menelpon nomor yang masuk ke HP tersebut. Ternyata itu adalah nomor orang yang menyandra Paul. Pria yang berbicara bahasa Inggris dengan aksen Timur Tengah ini tidak peduli Paul mau supir truk, supir bis, supir tank, supirin bapakmu. Jika dia orang Amerika, maka dia dianggap sebagai seorang tentara. Waduh.
Pria ini meminta Paul menyediakan uang 5 juta dolar dari kedutaan sampai jam 9 malam nanti, dan telepon pun ditutup. Paul mencoba lagi membuka peti mati itu, tapi tetap tidak ada hasilnya. Paul kemudian menelpon temannya Linda bernama Donna dan memintanya mencarikan nomor Departemen Negara. Si Donna kampret ini berhasil membuat saya emosi dengan tidak menanggapi dengan serius perkataan dari si Paul. Paul yang sudah emosi langsung meneriaki Donna. Alhasil si Donna pun menutup telepon itu. Paul mengatur kembali emosinya dan mencoba menelpon Donna kembali dan meminta maaf. Donna pun akhirnya memberikan nomor Departemen Negara Amerika Serikat kepada si Paul. Ketika telepon diangkat, Paul langsung menceritakan semua yang terjadi. Tapi pihak Amerika tidak setuju untuk menebus 5 juta dolar. Di samping itu, lokasi Amerika yang juga sangat jauh dari Irak. Mereka pun kemudian memberikan nomor telepon Dan Bryner, yaitu komandan grup pencarian Sandra di Irak. Telepon pun langsung disambungkan ke Dan bilang jika dia sudah mendapatkan informasi kondisi Paul saat ini dan menduga bahwa ia dikubur hanya beberapa kaki dari tanah karena Paul masih bisa mendapatkan sinyal. Paul diminta menghemat baterainya dan mencari petunjuk di peti mati itu yang mungkin bisa membantu. Lalu tiba-tiba penculik kembali menelpon. Dan Bryner kemudian meminta Paul segera mengirimkan nomor penculiknya. Waktu kurang 2 jam 4 menit lagi sebelum jam 9 malam. Paul bilang jika kedutaan tidak mau membayar uang tebusan. Penculik meminta Paul membuat video pernyataan sesuai catatan yang ditaruh di dekat kakinya. Penculiknya kemudian mengurangi tebusan menjadi 1 juta dolar agar kedutaan mau membayarnya. Paul berusaha setengah mati menggapai kantong yang berisi catatan tersebut. Tapi karena tangannya tidak sampai dan kakinya tidak bisa bergerak bebas, Paul terpaksa memutar badannya. Di dalam kantong tersebut ada 2 buah stick light, 1 buah senter, pisau, dan sebuah catatan untuk pernyataannya di dalam video. Baterai Paul tinggal 2 bar. Paul langsung menelpon Komandan Dan memberikan nomor penculiknya. Dan bisa melacak sinyal penculik, tapi untuk sinyal Paul sangat susah dilacak karena menggunakan jaringan ganda. Dan tidak ingin Paul membuat video tebusan karena itu pasti akan disebarluaskan secara nasional. Jelas Paul gak peduli hal itu. Dan pun meyakinkan Paul bahwa timnya berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya dan bilang bahwa penculiknya bukanlah seorang teroris. Kemungkinan mereka adalah kriminal gila yang hanya menginginkan uang karena faktor kemiskinan. Dan mengatakan bahwa 1 unit intel sudah dikirimkan ke sana berdasarkan petunjuk dari nomor penculik yang diberikan Paul. Dan meminta Paul agar lebih tenang. Dia bisa bernapas di dalam sana jika dia bisa lebih tenang. Tiba-tiba penculik kembali menelpon dan memaksa Paul membuat videonya. Mungkin karena sudah panik, Paul pun menelan obat antidepresi yang memang selalu dia bawa dan meminum alkoholnya. Lalu Paul menelpon ibunya yang berada di rumah perawatan. Paul mengatakan bahwa ia sangat mencintai ibunya. Paul ingin ibunya juga mengatakan bahwa dia sangat mencintainya. Singkat cerita, penculik mengirim foto melalui MMS berisi foto Pamela rekan kerjanya yang juga disandra. Paul memohon agar Pamela jangan dibunuh. Penculik itu tidak akan membunuhnya asalkan Paul segera membuat videonya. Paul pun akhirnya merekam video. Dia mengatakan semua yang terjadi serta permintaan penculik yang meminta tebusan 1 juta dolar. Video pun langsung dikirim berharap masalahnya akan selesai. Dan Paul tertidur sampai akhirnya Paul merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalam celananya. Ia mengira itu adalah pijitan mantan, tapi ternyata itu adalah ular kobra yang cukup besar. Perlahan-lahan, Paul membuka botol alkoholnya dan menyiramkannya ke ular tersebut, kemudian ia mencoba membakarnya. Di saat yang sama, telepon berdering dan ular itu pergi melalui celah lubang. Paul langsung menyumbat lubang tersebut. Karena panik, botol alkoholnya tumpah dan mengalir ke arah api. Sedangkan, Paul mencoba memutar badannya lagi untuk mengangkat telepon tersebut dan yang terjadi...
Paul akhirnya berhasil mengganti settingan bahasa dan mendapatkan nomor handphone tersebut. Paul langsung mencatat nomor itu dan mengirimkan pesan suara ke istrinya Linda jika dia sudah mendapatkan nomor handphone miliknya. Paul meminta Linda segera menelponnya jika sudah menerima pesan suaranya. Ia pun mencoba mencongkel peti dengan pisau tapi tetap tidak berhasil. Lalu tiba-tiba penculik mengirimkan video Pamela yang ditembak mati oleh para penculik. Paul yang shock melihatnya dan sudah sangat depresi dengan kondisinya, ingin bunuh diri dengan menyayat lehernya menggunakan pisau. Tapi dia teringat suara putranya dan ia menguatkan Paul kembali. Paul menelpon dan mengatakan jika Dan hanyalah omong kosong belaka. Rekan kerjanya Pamela sudah membuat video tebusan sampai 3 kali tapi dia tidak berhasil diselamatkan. Dan bilang jika timnya tidak tahu Pamela disandra. Dan juga mengatakan video permintaan tebusan dari Paul sudah ditonton 40.000 kali di YouTube dan sudah disiarkan ke stasiun televisi besar. Dan bilang jika sinyal Paul masih susah dilacak, tapi dia kali ini sudah sangat dekat di lokasi perkiraan tempat Paul berada. Lalu tiba-tiba ada ledakan di dekat peti matinya. Karena ledakan tersebut bagian atas peti mati rusak dan banyak pasir yang masuk ke dalamnya. Paul berhasil menyumbatnya lalu ada telepon masuk yang ternyata itu adalah Ellen, direktur personalia di perusahaan CRT. Paul bilang jika kondisinya semakin memburuk karena banyak pasir yang masuk ke petinya. Paul benar-benar sudah muak dengan ini semua dan meminta Ellen sebagai perwakilan perusahaan untuk menolongnya. Tiba-tiba Ellen bilang jika percakapan mereka ini akan direkam dan memberikan pertanyaan-pertanyaan aneh seperti apakah Paul dalam kondisi sadar, saat kapan ini berlangsung, apakah Paul mengizinkan Ellen merekam percakapan tersebut dan lain-lain sebagainya. Ternyata ini semua sebagai bukti bahwa Paul telah dipecat dari perusahaan CRT karena Paul telah menjalin hubungan dengan rekan kerjanya yaitu Pamela. Berdasarkan kebijakan perusahaan dan hukum yang diberlakukan serta kontrak yang ditandatangani oleh Paul, bahwa pergaulan yang melebihi batas dianggap tidak pantas dan akan dikeluarkan dari perusahaan. Status pemberhentian Paul ditetapkan sebelum hari di mana dia diculik, maka dari itu CRT tidak bertanggung jawab atas insiden yang Paul alami sekarang. Begitu pula dengan uang asuransi Paul yang tidak bisa diberikan ke keluarganya karena Paul masih hidup ketika dia dipecat. Padahal Paul sangat membutuhkan uang asuransi itu untuk kehidupan istri dan anaknya. Setengah jam lagi jam 9 dan baterai tersisa 1 bar. Paul tahu jika tidak ada yang bisa menolongnya dan pasir kembali masuk ke dalam peti. Paul pun kemudian menelpon Dan bilang jika pesawat F-16 sudah menyerang area di sana. Paul pun berpikir bahwa penculiknya sudah mati karena serangan tersebut. Tapi jika penculik sudah mati, bagaimana tim pencari Sandra bisa menemukannya? Dan bilang jika mereka akan terus berusaha melacak sinyalnya meskipun itu sangat susah. Tapi Paul sudah pasrah dan berpikir tidak akan bisa selamat lalu dia mematikan teleponnya. Paul pun membuat rekaman video wasiat terakhirnya. Paul bilang akan memberikan $7.000 di tabungannya untuk istrinya dan untuk anaknya Shane. Karena Paul tidak punya apa-apa lagi, Paul bilang akan memberikan semua baju-bajunya yang bisa dipakai Shane saat sudah dewasa nanti. Paul meminta anaknya untuk menjaga ibunya dan Paul sangat mencintai mereka. Tiba-tiba telepon berbunyi dan ternyata penculiknya masih hidup. Penculik itu meminta Paul memotong jarinya agar pemerintah Amerika tergerak untuk mengirimkan uangnya. Dia tahu di mana alamat rumah Paul dan akan membunuh keluarganya jika Paul tidak segera melaksanakan permintaan mereka. Lagi-lagi, Paul menelpon Linda tapi handphonenya masih saja belum aktif. Paul pun mengirimkan pesan suara untuk menyuruh Linda dan anaknya agar pergi dari rumah karena penculiknya mengetahui alamat mereka. Pasir semakin memenuhi peti mati. Paul meyakinkan dirinya bahwa para penculik tidak akan bisa menemukan keluarganya. Paul yang semakin panik akhirnya memotong jarinya. Paul melihat dirinya yang berhasil diselamatkan, namun itu hanyalah halusinasinya saja. Paul semakin putus asa lalu Dan tiba-tiba menelpon dan bilang jika timnya sudah hampir sampai di lokasi Paul. Tim Dan bisa tahu lokasi Paul dari para pemberontak yang ditangkap. Mereka mengaku tahu di mana lokasi orang Amerika yang dikubur hidup-hidup.
3 menit lagi mereka akan menyelamatkan Paul. Karena Linda tiba-tiba menelpon, Paul terpaksa mematikan teleponnya dengan Dan. Linda yang panik dan sedih bilang jika tadi handphonenya ditinggal di rumah dan bertanya apakah kamu baik-baik saja. Linda juga sudah melihat berita penyanderaan Paul. Paul meyakinkan Linda jika dirinya sebentar lagi akan diselamatkan oleh pasukan Amerika. Linda bilang berkali-kali jika dia sangat mencintai Paul dan ingin Paul berjanji untuk segera pulang. I love you so much. I love you. I swear. Ketika pasir sudah hampir menimbun Paul, Paul harus mematikan teleponnya dengan Linda karena Dan menelpon dan bilang jika timnya sedang menggali di atas peti matinya dan meminta Paul bertahan sedikit lagi. Mereka sudah melihat peti mati Paul, tapi Paul sama sekali tidak mendengar suara galian mereka. Dan ternyata We're almost there. We're almost there. Right above. Wait, I can't hear you. Keep digging. I can't hear you. I'm so sorry. What is? So sorry. What is? It's Mark White. yang mereka gali adalah peti mati Mark White, bukan peti mati Paul. Astagfirullah ya Allah. Dan pada akhirnya Paul pun harus terkubur dengan sejuta kenangan mantan di dalamnya dan film pun berakhir. Pada akhirnya si Paul gak diselamatkan juga, padahal admin udah berharap banget gitu. Tapi kenapa endingnya kayak gitu? Dah lah. Oke, gimana menurut kalian dengan film ini? Tulis di kolom komentar. Akhirnya admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.